Perkenalkan, nama saya Holly Pancasidauruk. Saya dari kelas 12 IPA 7 SMA Negeri 8 Kota Jambi. Pada video ini saya akan membahas tentang 1. Komponen-komponen apa saja dalam mempersiapkan perencanaan usaha budaya unggas daging. Yang kedua, langkah-langkah perencanaan usaha budaya unggas daging. Mari kita bahas. 1. Komponen-komponen yang diperlukan dalam persiapan perencanaan usaha budaya unggas daging. Yang pertama, menentukan jenis ternak. Di sini artinya apakah kita memilih ayam, bebek, ataupun angsa, ataupun burung puyuh, atau jenis unggas yang lainnya. Yang kedua, menentukan ketersediaan lahan. Lahan di sini artinya tempat yang akan dijadikan untuk membangun kandang ternak nanti. Yang ketiga, menentukan skala usaha. Skala usaha dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, modal yang tersedia. Nah, jumlah ternak yang kita pelihara tergantung pada modal yang kita miliki. Semakin banyak modal yang kita miliki, maka semakin banyak pula ternak yang akan kita pelihara. Asalkan faktor-faktor lainnya mendukung. Yang kedua, ketersediaan lahan. Ketersediaan lahan di sini ya yang seperti tadi, lahan yang akan digunakan untuk membangun kandang ternak tersebut. Yang ketiga, kapasitas kandang dan perlengkapan. Nah, jika kandang sudah tersedia, kapasitas kandang dan perlengkapan menentukan skala usaha. Yang keempat, efisiensi biaya produksi. Nah, efisiensi biaya produksi terkait oleh jumlah tenaga kerja dan penggunaan bahan yang lainnya. Nah, dan yang terakhir yaitu kebutuhan atau permintaan pasar. Pasar adalah salah satu faktor utama dalam menentukan skala usaha. Contohnya, kita mempunyai usaha ayam. Jika kita tidak memasarkannya kan percuma, ada kerugian yang kita alami. Dan pembahasan yang selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam perencanaan usaha budaya unggas daging. Yang pertama, merencanakan tetapi fleksibel. Yang kedua, mengenali produk dan pasar. Mengenali produk di sini artinya jenis apa saja atau jenis unggas yang akan kita gunakan dalam menentukan usaha. Apakah bebek, apakah ayam, apakah angsa, apakah burung puyuh, atau dua unggas yang akan kita lakukan dalam berusaha. Dan yang ketiga, menjadi unik. Menjadi unik di sini artinya yaitu menjadi diri kita sendiri. Contohnya berkreativitas atau meluangkan ide-ide dari ide kita sendiri. Yang keempat, lahan dan kandang ternak atau lahan dan lokasi kandang ternak. Lahan di sini ya sama artinya tempat yang digunakan untuk membangun kandang tersebut atau kandang yang akan digunakan dalam berusaha. Dan lokasi kandang di sini artinya yaitu kita harus memperhatikan kebersihan kandang dan kenyamanan kandang. Nah, selain itu juga kita harus memperhatikan kenyamanan kandang terhadap masyarakat dan kebersihan kandang terhadap masyarakat. Dan selanjutnya yaitu trik pemasaran. Nah, dalam berusaha kita harus mempunyai trik pemasaran. Contoh trik pemasaran seperti produk yang kita buat atau kita produksi, kita jualkan langsung ke pasar tradisional. Nah, contoh yang kedua, menjualnya langsung kepada konsumen. Dan contoh yang ketiga, atau menjualnya langsung melalui internet atau secara tidak langsung ya. Nah, itu adalah contoh-contoh trik pemasaran. Nah, dan yang terakhir adalah tim sukses. Nah, tim sukses. Dalam suatu usaha pastinya kita harus mempunyai tim, di mana tim ini berfungsi untuk membuat usaha supaya bisa berjalan selalu dengan lancar. Sekian dari saya, penjelasan saya tentang perencanaan usaha budaya unggas daging. Saya Holly Pancasidauruk. Terima kasih.